kita harus latih, kita jangan takut mati. Karena dengan mati kita istirahat, Mas. Tak usah aku boleh. Ngapain saya takut? Wong hubungan saya sama Allah baik-baik saja. Dan saya yakin sayangnya Allah daripada orang tua saya lebih sayang. Saya salah, masih dicubit sama ibu saya. Kalau saya nakal, saya dibentak sama bapak saya. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah, Allah selalu mengasih oksigen pada saya. Katanya Abu Nawas itu kan, wa umrina kisun fi kulli yaumin. Wahai Tuhanku, umur saya selalu berkurang, sedangkan dosa saya selalu bertambah. Kiblat itu yang diperintahkan oleh Allah dari mulai pertama kan Mekah. Pertama yang disuruh untuk menghadap yaitu Ka'bah. Kemudian setelah sampai ke Madinah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. 6 bulan sampai 7 bulan. Jadi tidak lama. Sedangkan Rasulullah memang mengharapkan untuk dihadapkan ke Ka'bah lagi. Kemudian setelah dihadapkan, maka Rasulullah gembira. Karena kenapa kok gembira? Karena Ka'bah ini adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sama dengan kakek-kakek baginda Nabi SAW. Sudah sampai ke Ain ya? Baik. Saya baca dulu di ayat yang ke-148. A'udzu billahi. Oh, ayat yang kedua. Oh, baik. Walikulli wijhatun. Ini sudah dibaca maksudnya. Oh, baik. Walikulli wijhatun, dan bagi masing-masing, maksudnya masing-masing umat, wijhatun ada arah tujuan. Maksudnya kiblat. Boleh dibuka di halaman di surah Al-Baqarah ayat 148. Surah Al-Baqarah ayat 148. Walikullin, dan bagi masing-masing, maksudnya masing-masing umat di sini, wijhatun ada arah tujuan. Maksudnya kiblat. Jadi ada arah kiblatnya. Huwa muwalliha, tempat ia menghadapkan wajahnya di waktu salatnya. Menurut suatu qiraah bukan dibaca muwalliha tetapi dibaca maulaha. Jadi ini biar menambah wawasan kita. Riwayat cara membaca huwa muwalliha ini yang ada di Al-Qur'an kita. Kemudian ada riwayat yang lain yang bisa membaca huwa maulaha, yang berarti majikan atau yang menguasainya. Jadi kalau muwalliha tempat ia menghadapkan wajahnya, kalau dibaca maulaha huwa maulaha itu berarti majikan atau yang menguasai. Jadi Allah ini adalah zat yang maha menguasai. Fastabiqu, maka berlombalah. Fastabiqul khairat, maka berlombalah berbuat kebaikan, yakni segera mentaati dan menerimanya. Jadi semua umat itu mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai kiblatnya masing-masing. Dan semuanya itu untuk menghadapkan wajahnya, untuk menghadap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Ingat ya, yang boleh menjadi Tuhan adalah zat yang menciptakan. Jadi semua umat, semua agama yang merasa manusia itu harus menyembah kepada Tuhan yang menciptakan. Siapapun. Makanya kalau kita cara berpikirnya, kita harus menyembah, bukan hanya kita ya. Seluruh manusia harus menyembah kepada Tuhan yang menciptakan. Makanya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang beriman, Pak. Al-Quran diturunkan di surah di bulan Ramadan, nanti ditemukan di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di sana. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hudal lil mu'minin.
tapi hudal linnas. Kenapa? Karena Al-Quran bukan hanya menjadi pedoman bagi orang yang beriman saja, tetapi orang yang merasa dirinya manusia, dia juga harus berpedoman kepada Al-Quran. Makanya fitrah kemanusiaan, Pak, dia ketika diajak berpikir dengan akalnya, makanya oleh Allah, sebab manusia masuk neraka karena dia tak menggunakan akal. Sebab manusia dimasukkan oleh Allah karena dia tak menggunakan akalnya. Kalau orang sudah tidak punya akal, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah. Paham ya? Ada orang dari kecil misalnya, dia terlahir dari orang non-Islam, Yahudi dan Nasrani misalnya. Dari orang apapun saja, mohon maaf, cuman akalnya tidak nyambung dia. Maka tidak ada dosa bagi dia. Karena yang dihukumi dosa adalah orang yang punya akal. Orang yang terlahir dari rahim Yahudi dan Nasrani dan orang ahli kitab, sebelum balik misalnya, kayak Kumpuya Pak Mul ini kan tidak balik kan? Mati sebelum balik, kira-kira masuk surga apa neraka? Hah? Mak bingung pun. Surga apa neraka? Mak bisa surga Pak, jaringan non-Islam. Belum balik. Iya Pak itu Pak. Belum balik. Jadi orang yang disiksa oleh Allah karena dia punya akal tapi tak menggunakan akalnya. Makanya Al-Quran ini memandu orang yang punya akal. Makanya oleh Allah, ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau kamu merasa kamu manusia, kamu bukan binatang, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian. Gitu. Jadi silahkan kamu harus jadi manusia loh. Jangan sampai kamu dibodoh-bodohi sama seperti binatang gitu. Kamu ini saya berikan akal. Kalau memang kamu punya akal, coba kamu cari itu. Kalau misalnya batu itu Tuhan kamu, statusnya dia harus mencipta, bukan dicipta. Sedangkan batu statusnya dicipta. Isa yang disebut dengan Al-Masih, ini kan kita kajian internal sesama umat Islam. Tapi berbeda misalnya kita kajian misalnya secara umum nasionalis misalnya, saling menjaga kesatuan NKRI. Ini secara umat Islam ya. Tapi ini juga saya panggil seluruh manusia yang merasa manusia. Kalau memang Isa itu Tuhan, statusnya Isa itu harus mencipta, tidak boleh dicipta. Ustadz kan dia tidak punya bapak. Kalau tidak punya bapak dikultuskan jadi Tuhan, maka Adam yang lebih harus pantas jadi Tuhan. Karena Adam tak punya bapak, tak punya ibu. Kalau Adam saja misalkan nanti ada orang yang mengakui Adam sebagai Tuhan, kalau kamu mengakui Adam sebagai Tuhan, kamu harus lebih mengakui lagi bahwasanya Adam itu diciptakan oleh Tuhan yang sebenarnya. Sehingga keluar la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi misal ada orang misalnya, kayak rumahnya Suwanti misalnya, NTT dia. Misalnya di NTT, lidahnya orang sana misalnya tidak bisa mengucapkan kalimat Allah atau Allah. Misalnya, lidahnya tidak bisa mengucapkan Allah atau Allah. Terus bagaimana caranya dia mengakui Tuhan? Ya sudah. Tuhan itu adalah yang menciptakan segalanya. Dengan bahasa mereka misalnya tak bisa mengucap, sekali lagi ya, tidak bisa melafalkan. Bisanya mereka misalnya, sekali lagi misalnya, bisanya hanya bilang A misalnya. Yang penting, yang dimaksud adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Ya sudah, benar itu. Ini bukan liberal, Pak ya. Jadi statusnya Tuhan itu harus yang menciptakan, tidak boleh diciptakan. Sedangkan yang menciptakan itu hanya Allah dan tidak diciptakan Allah itu. Nah, ini pengkajian. Baik. Misalnya begini, Pak. Ada orang kemudian mengaku dirinya Allah. Mohon maaf ya, misalnya sekali lagi, karena nanti zaman ini kan bermasalah. Misalnya ada orang yang pekerna senewan misalnya, dia berkata, lahir dia akhirnya dikasih nama Allah. Saya ini Allah. Maka tidak boleh menyembah kepada dia. Karena dia namanya saja yang dikasih nama Allah. Paham maksud saya? Jadi yang harus jadi Tuhan adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ditegaskan oleh Allah. Kalau kamu mau menyembah Isa, Isa itu adalah makhluk yang terlahir dari seorang makhluk juga. Sedangkan Maryam itu adalah makhluk yang diciptakan oleh dia.
Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan, sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian gitu. Paham? Baik. Jadi harus kita yakin bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang orang Islam. Yaitu Tuhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kita harus ikhlas mengucapkan ini, makanya turunlah surah yang disebut surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siapa dia yang menciptakan segalanya dan tak diciptakan? Kul, katakan Muhammad, huwa, dia, Allahu ahad, dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, lam yalid walam yulad, tak dilahirkan dan tak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus berlomba-lomba untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pastilah Allah akan mengumpulkan kamu semua, yakni di hari kiamat nanti, lalu dibalaslahnya amal semua perbuatan. Dimanapun kita berada, semua akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Semua, Pak. Mohon izin. Ini bukan untuk menasihati, gimana? Bukan untuk mengajari, tapi saling mengingatkan. Kayak Pak Hamdan, yang lebih sepuh daripada saya, Pak Rudi, kemudian Pak Mun, Pak Hanafi. Kayaknya kalau dari umur kan lebih semak sampean daripada saya. Tapi semoga panjang umur. Tetapi Pak, enggak, ini serius ini. Enggak, ini serius Pak. Kita harus latih, kita jangan takut mati gitu. Karena dengan mati kita istirahat Pak. Benyaman mati dia. Benyaman. Enggak aku. Karena dengan mati ambu Pak. Tak usah sholat boleh. Tak usah zakat boleh. Tak usah sedekah bolehnya. Tak usah alaku boleh. Semuanya man. Kor masuk surga Pak. Aduh, mau mas tak masuk surga gini, mau tak nyaman. Kengen termasuk surga ini. Enggak, ini kita ini harus gini Pak. Coba di koran-koran itu biasanya ketika orang Cina meninggal, itu mereka pede Pak, telah pulang ke rumah bapak di surga. Makanya orang yang beriman ketika meninggal dunia, cuman kita yang sebagai orang Islam terkadang nggak paham maknanya. Aduh, almarhum katanya. Maknanya almarhum telah dikasihani, telah disayangi Pak. Jadi sama dengan ungkapan telah pulang ke surga sama. Almarhum. Aduh tangki ki. Saya sebut ini. Swanti itu. Iki kebaik korban Swanti. Karena mau dari umur jalan Swanti seki abid. Aduh tak almarhum Swanti itu meninggal dunia. Almarhum berarti dikasihani. Berarti kalau sudah almarhum tidak usah takut, Pak. Karena almarhum artinya disayangi. Makanya dulu ada orang yang ini meskipun jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi cara tauhidnya dia kepada Allah, cara mengenalnya dia kepada Allah ini patut kita tiru. Dia itu ya sholatnya biasa saja lah, sholat yang wajib gitu. Ya sedekahnya biasa. Cuma dia fasik, melakukan maksiat. Kemudian ditanya, "Hei, kamu ini enggak takut melakukan maksiat? Gimana kalau kamu nanti meninggal dunia?" Katanya dia berkata seperti ini, Pak. Ngapain saya takut? Wong hubungan saya sama Allah baik-baik saja. Hubungan saya sama Allah baik-baik saja. Dan saya yakin, nah ini yang harus kita tiru, Pak. Dan saya yakin, sayangnya Allah daripada orang tua saya lebih sayang Allah. Ini luar biasa kalimat ini, Pak. Saya salah, masih dicubit sama ibu saya. Kalau saya nakal, saya dibentak sama bapak saya. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah, Allah selalu mengasih oksigen pada saya. Tak pernah saya terhenti untuk sesak nafas di oksigen dari Allah. Saya sering bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih memberikan rasa enak ketika saya makan. Cara berpikirnya luar biasa. Jadi dia tidak takut mati, kenapa?
Karena selama ini hubungannya dia dengan Allah baik-baik saja. Nah ini harus kita ingat Pak. Ustadz saya ini kayaknya tidak siap Ustadz. Maksiat saya masih banyak Ustadz. Terus siapnya kapan? Sedangkan dunia ini semakin tambah hari, semakin tambah baik apa semakin buruk? Bertambahnya hari semakin sekarang dengan yang selanjutnya, beberapa tahun ke depan lebih baik mana Pak? Lebih baik sekarang. Karena ada sebuah riwayat, semakin bertambahnya hari, itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Zamannya Pak Mul dulu waktu muda. Nak kanak laki bini biasa tekan raja. Mang, ini kena kanak aduh kun raja sekoni lah wah. Oh lah, tak kejadian ya. Kan ki Pak Mul. Jadi pasti. Makanya ada doa yang penting kita doa Pak. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna min kulli khair. Allahumma ja'alil hayata, ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah, ij'alil hayata, jadikan kehidupan saya. Apabila Engkau menambah umur saya ya Allah, tambahkan juga amal ibadah saya. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, dan apabila sebentar lagi kematian mau menjemput saya, tolong ya Allah, jadikan kematian itu menghentikan semua kemaksiatan yang saya lakukan. Kenapa? Karena sifat manusia umur bertambah, umur berkurang, maksiat bertambah. Katanya Abu Nawas itu kan, wa umrina kisun fi kulli yaumin. Wahai Tuhanku, umur saya selalu berkurang. Wa dzambi zaidun kaifa imali. Sedangkan dosa saya selalu bertambah. Ini bagus syairnya Pak. Boleh sampean nanti dibuka di Google misalnya. Boleh dicek sambil baca. Ustadz, ini kan tidak ada hadisnya. Yang bilang hadis siapa Pak? Bukan hadis ini. Tapi isinya bagus. Apa? Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Coba ikuti saya. Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Wa maafan budi melolong min jadulnya. Wa dzambi zaidun kaifa imali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimanapun tempat kita berada, kita akan dikumpulkan di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segalanya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja kamu keluar untuk sesuatu perjalanan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang hak dari Tuhanmu. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dibaca ta atau dan ya. Jadi bisa wa wallahu bighafilin amma ta'malun, juga bisa dibaca amma ya'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini kayaknya sudah belum, Pak? Belum. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan sudah kiblatnya umat Islam tidak boleh lagi kembali ke Palestina, harus kepada Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Ini diulang sampai 2 kali. Ini oleh ulama tafsir. Kenapa kok sampai diulang 2 kali? Karena untuk memperkuat dalil bahwasanya sudah tidak ada lagi menghadap ke Masjidil Aqsa.
Li alla yakuna linnasi, agar tidak ada lagi manusia, baik Yahudi maupun orang musyrik ataupun orang-orang ahli kitab, semuanya, alaikum hujjatun, hujjah atas kamu. Maksudnya alasan agar kamu meninggalkan dan berpaling ke arah lainnya. Yakni untuk menyangkal perdebatan mereka kepada kamu. Misalnya kata orang Yahudi, disangkanya agama kita, tetapi diikutinya kiblat kita. Dan kata orang musyrik, diakuinya sebagai agama Ibrahim, tetapi disalahinya kiblatnya. Jadi katanya orang Yahudi, mereka itu ikut kita, tapi mereka ikut ke Ka'bah. Kemudian katanya orang musyrik, katanya orang Mekah, kenapa Muhammad ini katanya mengakui bahwasanya keturunan Ibrahim sama dengan ajarannya Nabi Ibrahim, kenapa kok kiblatnya malah menghadap ke Palestina? Jadi Rasulullah ini sama-sama dihujat sama mereka. Katanya orang musyrik, kenapa menghadap ke Palestina? Padahal dia ngakunya ikut Ibrahim. Paham Mbak ya? Katanya orang Yahudi, nah kenapa kok dia menghadap ke Ka'bah? Padahal katanya ajarannya Nabi Muhammad ini sama dengan ajarannya ya Yahudi. Makanya sejak itu oleh Allah ditegaskan bahwasanya mulai sekarang kamu harus ikut perintah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran hanya milik Allah. Dimanapun kamu berada, mulai saat ini menghadaplah ke Syatrul Masjidil Haram. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Maksudnya khawatir disebabkan peralihan kiblat itu. Wahsyawni, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Yaitu dengan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wali utimma, dan agar kusempurnakan nikmati alaikum, nikmatku kepadamu, dengan menuntunmu pada pokok agamamu, wala'allakum tahtadun, dan supaya kamu memperoleh petunjuk ataupun kebenaran. Jadi Allah tegaskan mulai saat ini kamu tidak boleh takut kepada siapapun, tidak boleh takut kepada mereka, tapi kamu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari golonganmu, yakni untuk menyempurnakan sebagian utusan kami, yaitu Nabi Muhammad, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu, menyucikan kamu, atau membersihkan kamu dari kemusyrikan. Jadi selain agama Islam, semuanya agama itu mengandung kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajari kamu Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, yakni hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Perhatikan Pak, semua hukum dalam Islam itu mengandung hikmah semuanya. Mengandung hikmah. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran, maka hidupnya akan penuh hikmah. Meskipun tak enak ke diri kita, kalau Al-Quran bilang merah, ikutilah merah itu. Kalau Islam bilang biru, kalau Al-Quran bilang biru, ikutilah biru itu. Maka kita akan mendapatkan hikmah-hikmah dari hukum yang dipandukan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajari kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Nah ini Pak, kalau kita sudah mendekat kepada Al-Quran, mendekati Al-Quran, kecerdasan otak kita akan ditingkatkan oleh Allah, ditambah kecerdasannya dari kelebihan orang-orang lain. Masih lama ya? Ain masih lama? Hah? Oh tinggal satu ayat. Saya lanjutkan satu ayat lagi. Fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Jadi Al-Quran ini tujuannya untuk dibacakan kepada kita, kepada mereka semuanya. Wa yuzakkikum, menyucikan, kemudian untuk mengajari kitab, yaitu Al-Quran, kemudian dan hikmah. Dan mengajari sesuatu yang tidak kita ketahui. Fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Al-Qurkum, maka aku juga akan ingat kepadamu. Bagaimana cara mengingat kepada Allah? Bukti kita ingat kepada Allah ini oleh ulama tafsir. Cara ingat kepada Allah yang pertama adalah sholat. Berdusta orang mengaku ingat kepada Allah kalau tidak sholat. Faham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainana wa bainahum tarkus shalah.
Perbedaan aku dengan mereka, orang-orang yang musyrik kepada Allah adalah salatnya. Ketika salat maka sama dengan Rasulullah. Ketika tak salat maka mereka tidak diakui sebagai mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya tasbih. Khafifatani, dua kalimat ringan di lisan, tapi besar nanti, berat timbangannya di akhirat. Apa-apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir nanti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian dan lain semuanya, dan amal-amal yang lain. Jadi yang penting kita ingat kepada Allah dengan nama-namanya. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Ingat kepada kamu. Ada yang mengatakan maksudnya niscaya ku balas amalmu itu. Dalam sebuah hadis diterangkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingatku, ini hadis qudsi, barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, niscaya ku ingat dia dalam diriku, kata Allah. Dan barang siapa mengingatku di hadapan halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di hadapan halayak yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita mengingat Allah, kita akan duduk begini untuk mengingat Allah. Maka Allah juga mengingat kita di halayak ramai, yaitu para malaikat-malaikatnya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmatku dengan jalan taat kepada Allah. Perhatikan, yang dimaksud syukur itu apabila terkumpul tiga hal. Hati-hati Pak, orang apabila hanya mengatakan Alhamdulillah, ini bukan bersyukur, tapi memuji namanya. Ada alhamdu, ada asyukru, ini berbeda. Kalau alhamdu, kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian kita mengatakan alhamdu, kita memuji Allah. Tapi kalau asyukru, ini ada tiga. Pertama, kita mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan ikrar dengan kalimat Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita gunakan untuk mentaati Allah, itulah syukur namanya. Jadi kalau kita hanya mengatakan Alhamdulillah, dikasih rezeki yang banyak, Alhamdulillah, ini masih belum syukur. Masih memuji Allah. Kapan dikatakan bersyukur? Ketika dibelanjakan di jalan Allah. Dibelanjakan, dibelikan yang halal, tidak digunakan yang haram, berbagi kepada fakir miskin. Ini yang disebut dengan asyukur namanya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka itu kita setelah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkariku, kata Allah. Ingat ya, jangan pernah mengingkari aku, kata Allah, dengan jalan berbuat maksiat dan durhaka kepadaku. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.